Shalom, senang bertemu kembali dengan saya hari ini dalam Bina Iman yang masih bertemakan tentang berita Paskah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat apa yang menjadi perenungan untuk mengenai iman di dalam Tuhan yang berkaitan dengan berita Paskah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-17 dan ke-18, di mana ayat ini merupakan bagian puncak yang penting yang merupakan kerinduan Tuhan untuk Dia meminta kita melanjutkan apa yang menjadi karya yang besar di dalam karya Paskah atau kebangkitan Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan ini dalam Matius 28, 17 sampai ke-18 yang berbunyi demikian. Ketika melihat Dia, mereka, yaitu murid-murid Tuhan, menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan ini telah memberikan kepada kita satu karya yang luar biasa, bahwa kehidupan di dunia ini yang berakhir dengan kematian itu tidak semata-mata akan berakhir demikian adanya. Karena setelah kematian, di dalam Kristus akan ada kebangkitan. Dan ini berita yang harus kita sampaikan kepada banyak orang, supaya mereka yang beriman kepada Tuhan seperti kita boleh tetap melanjutkan karya ini dalam kehidupan kita. Namun yang terjadi sempat kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, bahwa di antara orang-orang percaya bahkan murid-murid Tuhan, terkadang ternyata masih ada juga yang memiliki keraguan. Oleh karena itu hari ini saya akan membagikan perenungan yang saya beri judul, "Teguhkanlah hati dan imanmu." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam kejadian ini ketika murid-murid Tuhan berkumpul di Galilea, seperti yang Tuhan minta untuk mereka datang, mereka melihat Tuhan Yesus ada dalam pribadi yang sudah dibangkitkan. Sebagian dari mereka menyembah Dia, yang menggunakan kata proskuneo, yang berarti mendekatkan diri dan mengikatkan diri mereka kepada Tuhan, karena mereka percaya dan mengasihi Tuhan. Namun dikatakan ada beberapa orang yang ragu-ragu, yang mereka mempertimbangkan dan belum mau betul-betul percaya apakah memang Tuhan sungguh-sungguh sudah bangkit atau belum. Dalam hal ini Bapak Saudara, kita sebagai orang percaya harus belajar untuk meneguhkan hati dan iman kita dengan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sebagaimana murid-murid yang mereka percaya dan menyembah Dia. Karena dengan mendekatkan diri membangun hubungan diri dengan Tuhan, maka iman percaya itu akan terus dibangun dan semakin kuat dan semakin erat dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini, sekalipun murid-murid Tuhan ini mereka ragu-ragu, namun Tuhan, Dia tidak pernah ragu akan iman kita. Karena dikatakan Yesus kemudian mendekati mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah mempunyai pilihannya, ketika Dia sudah melihat ada orang-orang yang menjawab panggilan yang Dia berikan kepada mereka atau kepada kita sekalian, maka Tuhan akan terus bekerja untuk mendekatkan dirinya kepada kita, untuk meneguhkan iman kita sampai kepada akhir. Dan apa yang diteguhkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu ayat 18 yang berkata, "Kepadaku," yaitu kepada Yesus, "telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara yang dikasihi, percayalah bahwa Yesus telah diberikan segala kuasa dan tidak ada satupun yang tidak diberikan kepadanya. Dan hal ini berbeda dengan apa yang pernah terjadi ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, di mana iblis pun menawarkan kepada Tuhan kuasa yang Dia terima. Namun ada perbedaan di sana. Ketika kata yang dipakai oleh iblis, sebagaimana yang telah diserahkan kepada Dia akan segala kuasa kerajaan dan kemuliaan di bumi, kata yang dipakai adalah paradidomi. Dan kata para ini berarti sesuatu yang dititipkan untuk dipelihara. Berbeda dengan yang Yesus katakan di sini yang menggunakan kata didomi, yang artinya diberikan seutuhnya sebagai satu komitmen dari sang pemberi kepada yang diberi. Berarti memang Yesus menerima dari Bapa Surgawi seutuhnya kuasa itu. Dan ketika di dalam pencobaan padang gurun, iblis hanya menawarkan dan mampu menawarkan hanya kerajaan di bumi ini. Sedangkan Yesus diberikan kuasa
di surga dan di bumi. Kuasa atas segala makhluk, kuasa atas segala semesta, baik makhluk-makhluk yang di bumi ini maupun malaikat-malaikat, makhluk-makhluk roh yang ada di surga. Dan Yesus akan memerintah dengan segala kuasa ini dengan keadilan. Dan satu hal yang terakhir, bahwa Yesus mendapatkan kuasa ini bukan karena keinginan dia untuk menguasai segala sesuatu. Tapi Bapa seperti dalam Filipi pasal yang kedua mengatakan, karena Yesus telah mengosongkan dirinya, maka Bapa memberikan kepada dia kuasa atas segala sesuatu. Karena Yesus telah merendahkan dirinya, rela mati bagi dosa manusia, menjadi korban penebusan. Dia diberikan kuasa untuk mengampuni dan bahkan juga untuk memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang juga mau melakukan kehidupan sebagaimana Yesus lakukan. Oleh karena itu saudara terkasih, berita Paskah hari ini mengatakan supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang juga percaya kepada kita. Untuk kita berjalan sampai akhir seperti Tuhan Yesus. Dan sebagaimana Yesus menerima kuasa, kita pun akan menerima kuasa yang demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.